Selamat datang di Podskara, podcastnya Askara. Obrolan ringan dan seru bisa kamu dapatkan di sini. Di episode 2 Podskara kali ini, kita bakalan ngobrolin hal yang membuat kita termotivasi untuk mengusir kemalasan kita nih. Kira-kira apa ya, Lis? Sebentar, Rangga, jangan di-spill dulu. Kayaknya kita kenalan dulu deh. Oh iya, lupa. Kita belum kenalan saking semangatnya nih, Lis. Oke, kenalin. Aku Elisia dari FTI 2019. Dan aku Rangga Maeswara Arya Satya dari FTI 2020. Kami di sini akan menemani Sobat FTI di episode 2 Podskara. Wih, kita juga nggak berdua aja nih, ada speaker kita yang mau nemenin di episode kali ini. Kira-kira siapa ya? Bener banget, Rangga. Sobat FTI pasti kepo nih. Halo, Kak. Bisa memperkenalkan diri ya, Kak? Oke, halo semuanya. Halo Liskia dan halo Rangga. Halo. Terima kasih banyak buat kesempatannya udah diajak untuk bincang-bincang santai hari ini. Kenalin, aku Sinta Nursenja, biasanya dipanggil Sinta. Tergolong cukup tua untuk angkatannya dibanding kalian, masih muda-muda, masih fresh-fresh untuk FTI ya. Aku dari FTI 2017. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal, Kak Sinta. Ngomong-ngomong, gimana nih, Kak, kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Kalian gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Masih aman dengan sistem online? Pak, aman tapi ya gimana ya, Rangga ya? Kadang aman, kadang ya gitulah. Dinikmatin ya. Iya, Kak, bener banget. Nah, Sobat FTI harus tahu nih, Kak Sinta di sini yang nemenin kita adalah salah satu dari mahasiswa FTI UPN Veteran Yogyakarta dan yang berprestasi dan tentunya keren banget. Kak Sinta akan berbagi tips dan pengalaman yang tentunya berguna banget buat aku, Rangga, dan Sobat FTI. Betul banget. Speaker kita di sini itu keren banget loh, Sobat FTI. Bisa sharing ke kita, Kak, motivasi apa yang menjadi pegangan hidup Kakak sehingga bisa berprestasi hingga sekarang ini, Kak? Oke. Ini untuk disclaimer aja ya, hanya untuk berbagi pengalaman. Semoga nanti hasilnya nanti di akhir bisa diambil yang baik. Jika memang ada yang tidak sesuai dari teman-teman, tidak perlu dilakukan. Untuk motivasinya dalam hidup aku itu ini terkutip dari ada teman kegiatan dulu sejak zaman SMP. Ada 3 hal, yaitu belajar, berbagi, dan bergerak bersama. Dimana kalau kita belajar terus-menerus, kemudian kita berbagi hal-hal yang telah kita pelajarin, entah apapun itu, sekecil apapun itu, dan nanti kita akan diharapkan nantinya bisa bergerak bersama untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Itu sih kalau misalnya yang dijadikan motivasi ya dalam hidup aku sampai saat ini. Keren banget ya, Kak. Jadi motivasi Kakak nih dapat waktu Kakak SMP ya, Kak? Iya, benar. SMP awal mulanya. Mungkin ada contoh kecilnya, Kak. Kayak yang tadi kan belajar dan berbagi itu, Kakak contoh kecilnya apa gitu, Kak, dari hal tersebut? Oke, misalnya ya, aku pertama kali untuk terjun dunia kegiatan apapun itu memang sejak SMP. Dulu aku belajar mengenai MCK, mandi cuci kakus, di mana saat itu memang sedang melaksanakan penelitian untuk mengikuti suatu ajang duta. Nah, dari situ aku belajar bahwa banyak hal yang sebenarnya nggak sepele juga mungkin sudah terbiasa orang lakukan yang itu tuh memang kurang benar atau kurang baik dalam segi sanitasi. Dan hal itu aku terapkan untuk berbagi ke lingkungan sekitar. Misalnya di situ aku menjadikan objek penelitiannya ada di lingkungan masyarakat. Itu aku berbagi mengenai
hal-hal apa saja sih yang harus diperbaiki atau yang tidak boleh dilakukan dalam hal sanitasi, dan pada akhirnya diharapkan ya itu tadi memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, di mana kita bisa bergerak bersama untuk berperilaku hidup bersih yang lebih baik. Nah, itu mulai hal kecil itu yang aku jadikan motivasi, yang awalnya memang alhamdulillah juga membuka gerbang aku di dunia organisasi dan sebagainya. Jadi ya mungkin itu ya salah satu contoh kecil. Kalau yang lainnya mungkin setelah itu alhamdulillah banyak, karena memang kita nggak perlu menunggu hal besar untuk melakukan sesuatu, yang mulai dari hal kecil pun juga bisa gitu. Bener ya Kak, jadi kita tuh nggak harus ngelakuin sesuatu yang besar dulu, tapi kita bisa mulai dari yang terkecil dulu ya Kak. Benar banget. Oke Keren ya, Kak. Lex. Bisa Oh, jadi keren contoh nih banget. buat sobat Keren FTI. banget, bener. Oke, lanjut ya. Menurut Kakak nih, perubahan apa sih yang benar-benar Kak Sinta rasain sebelum dan setelah meraih sebuah prestasi? Banyak banget ya kalau bisa bilangin gitu lah. Tentunya pasti ada perubahan. Mau sekecil apapun itu pasti ada perubahan. Ya mulai awalnya yang aku belum bisa, mungkin speak up, public speaking dan sebagainya, yang apa-apa grogi dan sebagainya, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dibilang lebih baik lah, lebih lancar lagi. Kemudian juga mungkin dulu sempat diremehin orang-orang, sempat di underestimate bahwa paling juga Sinta nggak bisa ini itu, dan alhamdulillah sampai saat ini ya aku bisa membuktikan bahwa ya nggak usah menggubris kata-kata orang itu kalau memang itu belum tentu benar yang ada pada dirimu. Dan yang terasa banget prestasi ya, aku alhamdulillah di kuliah ini mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud, di mana itu semua nggak bisa aku raih tanpa adanya prestasi-prestasi yang aku raih 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir sejak aku masuk kuliah. Ya pasti semuanya ada jerih payahnya, ada keringatnya, usahanya, semuanya. Suka dukanya juga pasti ada, mulai dari aku sebenarnya benar-benar nggak didukung oleh salah satu keluarga aku untuk kegiatan dan sebagainya, tapi dengan kita bisa membuktikan bahwa ini loh prestasinya yang aku raih, ini loh apa sih yang aku dapetin, ya akhirnya kan juga bisa percaya kepada diri kita. Tentu pasti banyak yang berubah, mulai dari pertemanan, kemudian circle-circle kita, terus juga pandangan, wawasan, itu semakin banyaknya circle kita yang mengenai prestasi dan sebagainya, pasti akan memicu kita juga untuk lebih baik ke depannya. Itu sih, pasti banyak lah kalau untuk mengenai perubahan. Banyak banget berarti ya Kak, keren banget. Kakak ini berarti nerima beasiswa ya Kak? Iya, alhamdulillah. Makanya harus cepet kelar ini. Oh iya, Kakak udah semester akhir ya Kak? Iya benar. Semangat Kak Sinta. Kamu Iya. mau tanya nih, Apa? yang mengenai beasiswa itu apa yang dipersiapkan itu Kak untuk biar bisa dapat beasiswa Unggulan itu ya. Ini sebagai fruit tips juga buat teman-teman sobat FTI kali ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga tentang beasiswa unggulan. Gak apa-apa, kita dikasih tips ini. Agak ini sedikit ya ke beasiswa. Makasih banget loh Kak. Karena ini menurutku penting loh buat kalian, dan wah, iya kalau banyak banget yang mengincar, dan itu tuh katanya susah ya Kak. Kalau aku juga awalnya juga nggak tahu ya. Aku memang awalnya masuk kuliah itu coba beasiswa. Awalnya memang aku kan asalnya dari Balikpapan, ada beasiswa daerah, beasiswa Kaltim Cemerlang namanya. Dan saat itu juga aku nyari-nyari info, waktu itu dapetnya cuman ya karena memang ada beberapa grup kegiatan ngasih tauin untuk ada kayak broadcast gitulah, ngirimin info tentang beasiswa unggulan. Ya akhirnya sih coba-coba. Dan itu waktu itu pada saat tahunku itu hanya pas gelombang pertama itu sebenarnya aku nggak lolos. Jadi emang agak susah ya, bukan agak lagi sih, memang susah untuk seleksinya. Ya, susah. Mulai dari esai,
kemudian berkas-berkas yang cukup banyak karena 5 tahun terakhir, dan kesalahan di aku waktu gelombang pertama itu, aku memasukkan semua sertifikat prestasi yang aku miliki termasuk peserta, sedangkan yang diminta oleh panitia itu hanya yang juara saja, meskipun tingkatnya hanya kabupaten. Jadi aku waktu itu meskipun peserta misalnya tingkat nasional, aku masukin nih, padahal nggak juara, padahal peserta gitu kan. Nah itu ternyata memang tidak diperbolehkan. Nah ini juga bisa diperhatikan oleh teman-teman jika ingin meng-apply apapun itu, harap diperhatikan mengenai kriteria-kriteria apa saja sih yang diinginkan. Nah jadi kita tidak boleh memasukkan atau meng-apply di luar dari yang tidak diinginkan oleh si panitia itu. Jadi waktu gelombang 1 aku menerima email bahwa tidak diterima, dan alhamdulillahnya diberikan kesempatan untuk dibuka lagi gelombang kedua. Nah di gelombang kedua itu aku coba lagi, aku hapus itu semua sertifikat-sertifikatku yang statusnya peserta. Jadi aku apply ulang. Jadi kalau menurutku kan hanya itu kesalnya. Jadi gimana aku tahu itu dari mana? Aku tanya ke teman-temanku yang lolos. Jadi salah satu teman SMA aku tuh juga ada yang lolos beasiswa itu di gelombang 1. Jadi aku tanya, kamu masukin sertifikatnya apa aja? Jadi aku mencari tahu lah kesalahan aku di mana saat itu. Memang tidak diberitahu secara langsung oleh pihak panitia. Jadi aku cari tahu sendiri ke teman-teman yang sudah lolos, dan ternyata memang teman-temanku hanya memasukkan yang juara saja. Dan di gelombang kedua pun aku coba lagi, aku hapus untuk yang pesertanya, aku hapus. Alhamdulillahnya memang hanya itu saja yang aku hapus, tidak ada yang kurubah sama sekali, esai dan sebagainya tidak ada yang dirubah. Alhamdulillahnya mendapatkan notifikasi untuk wawancara di UAD saat itu. Ya itu agak deg-degan juga karena baru pertama kali mengikuti wawancara secara terbuka ya, dan itu untuk penerima beasiswa lagi. Ya, ngecekan berkas juga itu harus teliti, dan untuk wawancaranya dibawa santai aja. Karena memang aku pertama kali itu coba-coba, jadi kayak ya sudahlah, dicoba aja dulu, kalau rezeki juga nggak kemana, pikirnya gitu saat itu. Dan alhamdulillahnya sampai akhir dapat email untuk surat tanda tangan kontrak. Ya alhamdulillah dibiayai untuk kuliah secara full, biaya hidup, biaya buku. Wah, pokoknya kalau orang-orang bilang yang paling gede itu nominalnya beasiswa unggulan. Memang benar sih aku akuin itu. Jadi ya dicoba aja teman-teman. Setiap tahunnya ada di bulan Juli, tahun ini udah mau buka kayaknya. Kemarin aku di grup BU tuh ada tentang sosialisasi. Dipantengin aja terus infonya. Siapa tahu kalian dapet kan. Berguna banget ini Kak, beneran buat Sobat FTI. Buat aku juga sama Rangga juga. Dicoba aja pokoknya. Siapa tahu kan siapa tahu masih ada Sobat dari FTI yang pengen juga beasiswa dan masih bingung apa aja nih yang harus dipersiapkan juga kan. Ya bener. Terus saya mau nanya lagi nih Kak, saya ingin terus mendapatkan lebih gitu nggak Kak? Oke, pasti. Aku nggak mau munafik sih. Pastilah kita jadi manusia kan nggak pernah rasa puas itu, nggak pernah ada rasa puas lah sedikit pun. Pasti pengen lagi, itu lagi gitu kan. Kayak nambah terus. Kalau misalnya kata teman-temanku, wah Sinta ini nggak pernah diem ya. Kayak kesana kesini ya. Itu menurutku wajar. Karena aku pribadi orangnya punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi, jadi ya selagi masih muda, selagi masih ada waktu, ya kita nikmatin aja, dan selagi itu juga hal yang baik buat diri kita, buat lingkungan kita, tidak mengganggu orang lain di sekitar kita, ya kenapa enggak, kita harus cari lebih banyak ilmu, lebih banyak pengalaman lagi, biar nantinya setidaknya kalau dalam diriku tuh aku bisa bermanfaat gitu buat orang-orang yang ada di sekitarku gitu. Oke, makasih ya atas informasinya. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya mau tanya nih Kak, buat Kak Sinta ini kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Kak? Skripsi. Aku wow. karena udah masih akhir ya. Enggak sih, karena kemarin alhamdulillah habis magang di salah satu perusahaan oil and gas di Bontang.
baru aja, sebenarnya belum selesai sih, ini masih dilanjutin secara online. Kemarin sempat offline. Kemarin juga alhamdulillah baru selesai jadi asdos salah satu mata kuliah. Ya, sekarang sih lebih fokus untuk menyelesaikan skripsi ya, karena sepertinya sudah banyak yang tertunda gitu. Ya, Itu sih kalau paling. ngerjain skripsi harus fokus ya, Kak. Bener, karena ya gitulah, nanti kalian akan merasakan sendiri gimana Iya. susahnya. Ya nggak susah sih sebenarnya kalau kita fokus, rajin sih kuncinya kalau mengerjakan skripsi itu, karena emang gue. Oke, ngomong-ngomong soal kesibukan nih Kak, gimana Kakak bisa mengatur waktu dengan baik supaya nggak condong ke yang salah gitu Kak kegiatannya. Soalnya kan kalau lagi sendiri gini biasanya banyak kegiatan yang cuma fokus ke salah satu kegiatan aja gitu Kak. Oke, kalau untuk pembagian waktu, menurutku penentuan prioritas itu penting ya. Jadi mana sih yang prioritas mana yang perlu untuk dikerjakan lebih awal, mana yang enggak. Terus juga pemilihan kegiatan juga penting. Mana kegiatan yang berpengaruh positif buat diri kita, mana yang enggak, juga harus pinter-pinter untuk memilihnya. Karena waktu itu menurutku semakin terbatas ya, meskipun kita Iya, satu hari itu 24 jam, tapi kalau misalnya kita isi dengan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif, itu aku rasa sendiri tuh sangat kurang untuk satu kali 24 jam itu. Karena mulai dari bangun tidur, makan, itu aja, tidur itu pun sendiri aja punya waktu tersendiri, sedangkan kita belum tentu dalam satu hari itu bisa berkegiatan secara produktif. Kalau aku pribadi, bagaimana aku membagi waktu, yaitu tadi menentukan skala prioritasku, mana yang menurutku kegiatan mana yang perlu aku ikutin, mana yang tidak. Kalau untuk saat ini aku mungkin lebih memilih untuk memilah-milah ya, iya. kegiatan mana sih yang saat ini aku perlu lakuin, misalnya ada workshop atau seminar yang menurut aku sesuai untuk kepribadianku atau kegiatanku yang akan datang, itu mana yang perlu, mana yang tidak. Kalau sekiranya itu tidak perlu atau hanya untuk menambah sertifikat dan sebagainya, ya aku rasa aku tunda dulu, karena di saat seperti ini, ya itu tadi, balik lagi yang menurut kita prioritas. Beda halnya waktu dulu aku masih awal-awalnya mencari-cari lah kayak kegiatan mana sih yang bagus buat aku, yang sesuai dengan passion aku. Nah, itu mungkin aku semuanya akan aku ikuti dan nantinya akan dapat bayangan nih, oh, yang ini nih yang sesuai. Tapi karena untuk saat ini alhamdulillah sudah dapat oh, ini yang aku sukai, ini yang sesuai dengan passion aku. Jadi mungkin aku sekarang lebih ke memilah-milah sesuai dengan prioritas yang aku senengin gitu. Iya bener ya, kayak Mm-mm. satu hari 24 jam tuh kayaknya kurang banget Kak ngerasanya. Kurang, benar. Apalagi kamu masih semester awal ya, nanti kamu Iya, bisa semester atas-atas, nah itu kalau udah tugas mulai banyak, wah, waduh ya apalagi. kurang banget rasanya. Kalau aku dulu offline ya, kayak, Hmm, ya ampun udah pagi lagi, cepet banget. Padahal iya saya iya, kerjaan tugas belum selesai. Tapi ya dinikmatin lah, nanti bakal ngelaluin juga. bener-bener. Oke, di pertanyaan selanjutnya ya Kak, di masa pandemi ini kan semua kegiatan kampus tuh online Kak. Nah, Benar. online kayak gini tuh bikin kita jadi tambah ngerasa males. Nah, ada nggak sih Kak tipsnya buat ngelawan rasa males tersebut? Eh, aku setuju, online dengan online ini pasti kita lebih ke mager ya, males Ya. gerak, males ngapa-ngapain ya nggak sih? Iya iya. Kayak lebih kayak rebahan terus megang HP, scroll-scroll ya, TikTok Mhm. lah, apalah gitu ya. Tapi ya kalau untuk hiburan menurutku kita perlu untuk 15 menit, 10 sampai 15 menit lah dalam satu hari. Misalnya kita emang lagi full dalam tugas dan kegiatan lainnya, untuk hiburan itu perlu menurut aku. Tapi ya kita harus membatasinya juga supaya kita tidak tenggelam dalam rasa kemalasan kita. Kalau misalnya aku sendiri, eee, ya ada hal-hal yang perlu kita motivasiin, kayak misalnya target dari yang kita inginkan itu apa. Misalnya kalau misalnya
ada tugas ini tapi aku males ngerjainnya misalnya gitu ya. Tapi kayak kamu mau nggak dapat nilai A atau kamu mau nggak dapat nilainya tinggi gitu. Ya mau nggak mau kan harus dikerjakan. Nah hal-hal yang meskipun kata-kata itu hanya terlintas di dalam pikiran hati hanya sebentar, tapi menurutku itu sangat membangun rasa kemalasan kita supaya kita bisa mengerjakannya lagi, bisa bangkit lagi dari rasa kemalasan kita. Dan satu hal yang penting menurutku kalau misalnya mengalahkan rasa kemalasan itu adalah keniatan kita. Kalau misalnya kita udah niat, udah dengan segenap hati, oke aku harus kerjakan, oke aku hanya istirahat hanya 15 menit, ini, tapi aku harus balik lagi dengan keadaan yang full energiku, ya itu kita harus disiplin. Karena nantinya dari kebiasaan-kebiasaan itu bisa jadi kebiasaan baru yang disiplin yang lebih baik lagi gitulah intinya. Ya. Kak, terlepas dari hal-hal produktif seperti itu, kan rasa malas nih bisa timbul dari kita bosan di rumah yang di keadaan seperti ini kan, Kak. Nah, benar. Cara ngehibur diri di rumah nih gimana, Kak, supaya kita nggak merasa bosan gitu? Nggak merasa bosan ya, jadi meskipun Ya. sendiri di rumah aja nggak boleh keluar. Kalau keluar lagi pandemi gini, ya nggak sih? Iya, iya. Ya, kalau menurutku, ya misalnya kamu ada hal yang kamu senengin, ada misalnya nonton film, nonton drama Korea, atau dengerin musik, hal-hal yang nggak bikin kamu ngebosenin lah, kayak baca buku misalnya, kamu suka baca novel, komik, dan sebagainya, lakuin aja, asalkan itu memang membuat diri kamu senyaman mungkin, terus juga seneng itulah. Misalnya kalau misalnya aku udah bosan banget nggak ngapa-ngapain, ya aku drakoran biasanya. Tapi ya kadang juga kelewat batas juga ada. Tapi ya nanti balik lagi, oke aku harus selesaiin satu drakor ini, tapi habis ini aku harus ngerjain ini. Nah, misalnya gitu juga bisa. Ya Sinta lagi nonton drakor apa, Kak? lagi nonton drakor Nevertheless. Kayak sama. Kayak Elis nih, Kak, ini yang Kita satu server, Kak, kayaknya. Satu server ya. Ini yang lagi booming gitu deh. Kayaknya habis ini kita bisa bahas-bahas drakor ya, Kak. Oh, boleh banget. Tapi ya kalau nonton kayak gitu bisa kebablasan gitu ya, mesti emang ditargetin. Harus bener banget. Habis ini selesai ngerjain, terus habis ini selesai nontonnya ngerjain gitu. Kalau aku lebih baik nyelesain, misalnya drakor itu sudah selesai nih 16 episode kan, biasa satu drakor itu 16 ya. Ya aku lebih baik selesaikan dulu 16 episode itu sebagai apa ya, awarding lah buat diri aku. Nanti setelah itu udah jadi fokus lagi, dibanding kalau menurut aku pribadi, dibanding yang misalnya dari 16 episode ya, beda halnya kalau drakornya ongoing. Kalau ongoing kan per minggu. Tapi kalau misalnya yang satu episode gitu, satu drakor itu satu episode baru ditonton, baru ngerjain, nah itu aku biasanya lebih nggak fokus. Jadi lebih baik ya udahlah selesain dulu nih scene awards ya buat diri kamu, abis ini ngerjain ya, biasanya sih gitu. Kalau kan ongoing itu kita ya? Penasaran ya Kak buat episode bener banget, jadi lebih baik selesai dulu aja. Iya bener-bener. Ya, selagi nih ya, tapi ya memang nggak ada hal yang mendesak ya. Nanti ada yang hal mendesak malah ituin, tinggalin. Kalau ada hal mendesak ya kerjakan hal mendesak dulu baru nonton. Oh, nice. Itu sih. Oke. Lanjut ya. Gak kerasa nih Kak, kita nih udah mau 2 tahun berteman sama kondisi kayak gini, kondisi pandemi. Kita tuh hidup di tengah-tengah merabahnya virus COVID-19. Benar. Nah, terus Kak, banyak dari kita tuh yang ngerasain jenuh dan bosan sama situasi kayak gini, online, apa-apa online. Terus situasi kayak gini nih Kak, yang kadang tuh munculin kaum-kaum rebahan. Padahal di usia kita kan harusnya lagi semangat-semangatnya ya Kak, ikut kegiatan, baik itu kegiatan di kampus, apa di luar kampus. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia di masa pandemi ini? Oke, menurutku dengan masa pandemi ini ada hal positif, ada hal negatifnya pasti.
kita ambil positifnya aja, mulai dari aku nggak menutup kemungkinan ya kita selama online ini teman-teman jadi terbatas untuk ruang geraknya. Kalau teman-teman bisa lihat malah ini menjadi ruang yang terbuka buat kita-kita semua, mulai dari lomba-lomba yang sekarang ini jadi banyak kita tahu karena secara online kan bisa kita akses di mana aja, kapan aja, kita bisa tahu ada apa aja sih, mulai dari lomba, kemudian juga volunteer. Menurutku volunteer-volunteer sekarang itu lagi banyak dibuka karena mereka lagi buka campaign online gitu, lebih ke online juga untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian juga ya seminar, workshop pasti semakin online ini semakin banyak untuk kegiatan-kegiatannya. Ya kembali lagi cari sesuai dengan yang kalian inginkan. Jangan sampai dengan kegiatan pandemi ini jadi menutup ruang gerak kalian. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, semuanya misalnya harusnya diadakan secara di tempat, di kota A, B, C, ya itu seharusnya tidak menjadi suatu kekurangan ya untuk kita mengikuti kegiatan karena esensinya meskipun kita secara online, tapi setidaknya pengalaman yang nantinya kita bisa ceritakan, kebayang nggak sih kalau misalnya teman-teman nih, nanti ketika mau kerja di-hire suatu HRD misalnya, ditanyain, "Kalian selama pandemi kurang lebih 2 tahun ngapain aja?" Aku sih dari kemarin kayak kebayang, iya juga ya, pasti kan bakal ditanya gitu, apa kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, atau kita hanya menjadi kaum rebahan. Ya, semuanya itu Iya, sih Kak, ada benar. di pilihan kalian, tapi hanya aku nggak bisa menggurui juga, hanya me-reminder aja, karena bisa dibilang agak lebih tua ya sedikit dibanding teman-teman yang sekarang. Wah, masih semangat-semangatnya. Nah, karena kalian masih punya semangat itu, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terus juga cari informasi-informasi sekarang online itu tidak terbatas, mau nyari apapun itu sekarang mudah, teman-teman. Ya, dimanfaatinlah sesuai dengan yang kalian senengin, sesuai dengan kalian yang sukai gitu. Terus Oke, Kak. Ini benar-benar masukan buat kita ya, Rangga. ya benar-benar Ya, kalian tuh harus semangat. Meskipun online, hajar terus. biar nggak Yap. jadi mageran ya, Les. Iya. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari selain apa untuk maaf. Tar. Jadi selain Kan udah mulai gak fokus. Rangga ini udah mulai. aduh. Jadi selain ngerasain jenuh sama bosan yang udah kita omongin, banyak dari kita ini juga ngerasa kegiatan online seperti ini kan ngurangin kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, karena kita juga hanya mengandalkan medsos doang kan, Kak. Nah, Ya, benar. gimana sih cara biar kita tetap bisa melatih kemampuan komunikasi kita di saat-saat seperti ini, Kak? Kalau menurutku pentingnya ikut organisasi ya untuk melatih berbicara, mulai dari mengemukakan pendapat di teman-teman meskipun ini secara online ya. Menurut organisasi itu melalui organisasi itu menurutku salah satu caranya juga bisa. Kemudian juga kalau untuk ya latihan yang terkait dengan public speaking ya, atau kita bisa ikut workshop mengenai public speaking. Terus juga kalau untuk public speaking sendiri emang aku akuin untuk yang pandemi ini agak sulit, tapi setidaknya kalau misalnya teman-teman memang mau berlatih atau pengen tahu gimana sih cara yang berkomunikasi yang baik dan benar, itu bisa di-search aja di YouTube. Itu aku juga salah satu caraku juga awal-awal itu belajar gimana sih cara komunikasi yang baik dan benar. Itu aku juga awalnya juga nonton-nonton YouTube aja sambil searching-searching lah gimana caranya. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, kalau memang ini ya ke teman-teman aja dulu sekitarnya, terus juga melalui organisasi juga bisa, kemudian
presentasi juga bisa, dan aku sebenarnya juga pengen membagikan pengalamanku gitu. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang pengen tahu, ya silahkan aja hubungin aku. Kalau misalnya pengen tahu gimana MC misalnya atau public speaking dan sebagainya, aku dengan senang hati eh, apa ya, kayak melanjutkan pemilihan kader gitulah. Kalau misalnya di jurusanku sendiri sempat beberapa kali ada latihan, aku senang banget untuk ngajarin dan sebagainya. Jadi nggak terbatas ya teman-teman ya, kalau misalnya di lingkungannya teman-teman sendiri ada yang bisa untuk melatih dan sebagainya, ya minta tolong aja, pasti dengan senang hati orang itu akan membantu teman-teman juga. Jadi tuh sebenarnya online tuh nggak bisa dijadikan alasan ya Kak buat teman Harusnya nggak males. boleh jadiin alasan, karena pasti ada caranya lah. Iya Banyak benar banget. banyak cara untuk sampai ke negeri itulah. Ya itulah ya Kak. Nah terus nih Kak, kadang tuh kita, kalau aku juga ya, banyak mikir dulu kalau mau ngelakuin sesuatu. Nah, nggak jarang nih, Kak, hal ini tuh buat kita jadi lebih ragu-ragu dan menyerah sebelum melakukan sesuatu. Nah, menurut Kak Sinta, gimana sih cara kita mengatasi situasi kayak gini? Oke. Aku juga tipikal orang yang seperti itu, berpikirlah sebelum bertindak. Aku lebih mikir dulu nih berulang kali sebelum aku melakukan sesuatu. Ini baik nggak ya untuk kedepannya, hal apa sih yang akan terjadi setelah aku melakukan ini, itu. Pasti banyaklah di pikiran kita kan yang mengganggu sebelum melakukan sesuatu. Ya, intinya ketika kita yakin, ketika kita sebenarnya kalau misalnya kita tahu sebab akibatnya nantinya akan terjadi apa dan itu tidak terlalu berpengaruh signifikan buruk terhadap diri kita maupun lingkungan kita, ya tidak ada salahnya untuk mencoba. Kata-kata mencoba itu banyak yang orang bilang, "Ya aku ini karena coba-coba kok, ini hanya iseng aja kok." Ya meskipun seperti itu tapi menurutku emang nggak ada salahnya untuk kita melakukan sesuatu itu hal baru, apalagi kalau misalnya kita juga nggak coba hal itu, terus kita cuman hanya mikir, "Ah, kayaknya aku nggak bisa deh. Ah, kayaknya ini terlalu sulit deh buat aku. Ini." Kalau misalnya kita kelamaan mikir terus, kesempatan itu akan diambil oleh orang lain dan belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan untuk kedua kalinya. Jadi, take a change, ambil kesempatan itu, setelah kalian berpikir ya jangan terlalu lama, yang penting kalian tahu sebab akibatnya seperti apa, dan ya ambil bagian itu untuk diri kamu sendiri, dan itu akan menjadi sebuah pengalaman buat diri kamu. Itu sih kalau aku. Kak, Soal kalau berhasil apa enggaknya itu Urusan nanti ya, Kak. belakangan, benar. Urusan Yang belakangan. penting Kalau coba dulu. misalnya benar, kalau misalnya rezeki itu nggak kemana kok. Kalau orang-orang kan pada bilang gitu. Kalau misalnya belum rezeki, jangan patah semangat, coba lagi. Kalau misalnya ada kesempatan yang datang lagi, meskipun hampir mirip dengan kesempatan yang sebelumnya, misalnya, terus pasti ada rasa takut gagal lagi, nanti kayak kemarin lagi, takut nggak berhasil atau sebagainya. Ya kita belum mencoba, siapa tahu kita diberikan kesempatan yang baru lagi. Nah, itu mungkin jalan kamu untuk berhasil untuk menaklukkan kesempatan itu. Kan kita nggak ada yang tahu ya, jadi who knows gitu. Ya, pokoknya diambil terus aja. Kalau aku sih ambil, kalau misalnya ditawarin, Kak Sinta bisa ini, Kak Sinta bisa ini, aku ambil aja dulu. Kita nggak akan tahu misalnya aku kayak sekarang, sepertinya ke depannya seperti apa, kan juga belum tahu seperti apa gitu. oke, kalau misal ya dari Mm-mm. kami atau sobat FTI minta diajarin cara berkomunikasi kayak seperti tadi Boleh seperti banget. apa ke Kak Sinta, boleh nih? Boleh banget. Aku dengan senang hati. Sebenarnya aku juga udah Wah, kayak, sebenarnya juga kayak pengen, tahun lalu kan memang sempat alumni BEM kan, tapi karena keterbatasan dan sebagainya, kan kemarin juga masih full, jadi hanya kemarin juga ada yang dari jurusan, Kak Sinta ajarin MC ini, ayo, ya aku dengan senang hati. Wah, tuh bisa Karena menurutku pengalaman ilmu tuh gak boleh pelit ya, karena kita malah, siapa tahu ada orang-orang yang lebih baik dari kita, malah kita dikasihin, kita juga jadi nambah wawasan baru. Kalau aku sih mikirnya gitu, jadi nggak boleh pelit ilmu lah.
Dengan senang hati teman-teman kontak aja, ntar kita atur jadwalnya, asik. Apalagi aku agak free kan, jadi makanya aku pengen ngisi waktu kosongku juga buat teman-teman kan. Iya, bener ya. Kalau tapi ntar gimana nih, Lis? Kontaknya dia apakah tersedia, Lis, kontaknya Kak Sinta? Kan kalau misalkan ini podcastnya ada apa ya? Ada videonya kan bisa kita sebut di kontaknya di bawah ini gitu kan. Tapi kan kita hanya suara doang, Mas. Nanti mungkin di Iya. captionnya kalian atau Kalau enggak follow IG-nya Kak Sinta aja ya, Kak. Oh ya, nanti boleh juga dicantumin lewat IG-ku. sobat. Iya, nanti Apa? dicantumin aja. Ya udah. Oke, Kak. Bisa cerita nih, Kak, masalah tersulit apa yang Kak Sinta pernah hadapin di perkuliahan masa pandemi ini dan gimana sih cara Kakak ngatasin masalah itu? Oke, masalah pas kuliah pandemi ya. Sebenarnya kalau masalah kuliah lebih banyak offline ya, kalau boleh jujur ya, karena pas pandemi ini aku pas semester 7 kan 8 ya? 6 ya? 6 mulai semester 6 kah 7 ya? Kalau aku jadi lupa. 6 deh, heeh. Nah, pasti peralihan ya. Pertama kali peralihan itu aku cukup kesulitan mulai dari yang sistemnya yang kurang apa ya, pasti kan butuh proses lah dan itu nggak cepat waktunya dan itu harus penyesuaian itu kita juga harus pelan-pelan dan alhamdulillah sih bisa tersesuaikan dengan baik. Terus juga mungkin pada saat perkuliahan dibarengin dengan aslab, terus juga sempat aku kerja di Satgas, itu juga agak sulit untuk membagi waktunya, terus juga agak sulit untuk apa ya, meng-arrange lah semuanya agar berjalan dengan baik. Itu sih menurutku kalau untuk kesulitan selama pandemi ya. Tapi alhamdulillahnya circle atau pertemanan kita itu ya harus yang baik lah, harus yang sefrekuensi lah dengan kita. Karena kalau misalnya kemarin itu aku juga untuk masalah belajar pasti ada kerja, ada aslab, itu pasti bukan lagi hambatan, tapi tambahan beban atau tambahan apa ya, prioritas baru lah selain perkuliahan. Tapi dengan adanya circle kemarin, pertemananku, ya alhamdulillah jadinya diajarin lagi, diajarin ulang, belajar bareng, dan sebagainya. Mungkin itu sih kalau untuk kesulitan selama pandemi ya. Kalau buat ngerjain skripsinya gitu, Kak, gimana, Kak? Ada kesulitan nggak waktu online? Kalau pasti ya, kalau enaknya pasti di apa ya, secara tatap muka ketemu dosen pembimbing secara langsung, jadi menyampaikannya secara langsung. Tapi alhamdulillahnya untuk dosen pembimbingku saat ini maupun dosen pembimbing 1 dan 2 untuk secara komunikasi alhamdulillah baik dan lancar, bimbingan juga rutin diadakan melalui Zoom juga. Terus juga ya alhamdulillah sih dipantau ya, kayak kemarin aku sempat waktu sempro kemarin, sempat beberapa hari belum ada progres, sempat ditanyain juga, "Gimana Sinta, apakah ada kendala?" Karena memang aku terkendalanya kemarin itu, habis dari penelitian ke perusahaan, masih belum ada progres, mungkin karena aku butuh waktu istirahat juga, jadi masih belum ada progresnya. Ya alhamdulillahnya dari dosen pembimbing juga ini ya, mendukung ya, jadi tetap memantau, alhamdulillahnya sih aku bersyukur itu juga. Dan waktu pengujian juga memang beda feel-nya pada saat kalau aku tanya-tanya ke cutting juga, pasti ada rasa deg-degan, lebih deg-degan lagi pada saat offline, sedangkan online kan kita bertemu dengan layar dan, alhamdulillahnya sudah cukup terbiasa dengan, online ini. Jadi, ya dinikmatin aja, ya semoga aja pandemi ini segera berlalu ya. Amin. Amin. Udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun, bener. Jadi Oke, untuk Kak. untuk Gimana, Rangga? mengatasi masalah perkuliahan gini tuh kita butuh ya kan yang namanya partner atau temen buat diskusi seperti itu, Kak. Iya, benar banget. Biar Dan ngurangin juga, terus juga
partner itu nggak perlu dipaksain ya, kalau misalnya teman-teman tidak sefrekuensi, ya udah biasa aja, carilah yang sefrekuensi, yang enak diajak kerja sama, karena memang semakin bertambahnya umur, pasti pertemanan kita juga semakin sedikit. Dulu aku cuman baca-baca itu, kata-kata itu, ya kayak, masa sih iya, tapi aku ngerasain sendiri, wah iya ya, bener ya, ternyata pertemanan itu semakin bertambahnya usia malah semakin berkurang untuk eee, jumlah pertemanan kita. Jadi kalau misalnya untuk saat ini perkuliahan, ya carilah yang benar-benar menguntungkan buat teman-teman, bukan untuk memanfaatkan ya, tapi adanya timbal balik lah antara kalian dengan teman-teman kalian, itu seperti apa, saling memotivasi, menyemangati, terus juga belajar satu sama lain. Nah, itu kan jadi hal positif juga buat kalian. Ya. Oke Kak, nggak kerasa nih Kak, udah lama kita ngobrol ternyata. Iya, udah lama banget. Ya, seru banget. Seru banget obrolannya kita. Bener. Nah, sebelum menutup episode 2 podcast kali ini, ada nggak sih pesan yang ingin Kak Sinta sampaikan buat Sobat FTI di sini? Pesan ya untuk Sobat FTI ya, semangat terus pastinya, karena teman-teman sudah berada di lingkungan FTI, dimaksimalkan, terus juga yang baru masuk, untuk teman-teman mahasiswa yang baru masuk, beradaptasilah dengan sebaik mungkin dengan sistem online ini, dan jangan kaget pada saat sistem offline nantinya mungkin agak sedikit berbeda pada sistem online-nya sebelumnya. Nah, itu harus belajar cepat untuk menyesuaikan. Terus juga manfaatkanlah kegiatan-kegiatan untuk di FTI sendiri, banyak ya kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan menarik, mulai dari BEM yang ngadain, BEM fakultas, terus juga jurusan-jurusan di tempat teman-teman saat ini kuliah, itu juga banyak kegiatan-kegiatannya. Nah, itu diikuti, kalau bisa jangan jadi ansos ya, karena untuk perkuliahan menurutku sendiri itu akan nantinya bekal untuk teman-teman mencari kerja. Pada saat kemarin aku magang, mungkin agak sedikit berbagi pengalaman pada saat magang kemarin, memang sempat ditanyain kegiatannya kemarin ngapain aja di kuliahan, ada mata kuliah apa aja yang dipelajari, terus juga organisasi apa yang diikuti, terus apa yang kamu dapatkan dari organisasi itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak memanfaatkannya dengan baik, misalnya nggak ikut apapun itu, ya teman-teman harus bisa memberikan nilai plus yang ada pada diri teman-teman, yang bisa teman-teman jual nantinya ke perusahaan teman-teman nantinya pengen bekerja. Kalau misalnya pengen berwirausaha, nah itu lebih bagus lagi, karena nantinya malah bisa buka lapangan kerja baru ya buat pekerja-pekerja lainnya. Nah, pokoknya dimaksimalkan, jangan disia-siakan. Waktu kuliah itu tidak terasa, teman-teman. 4 tahun itu tidak terasa, nantinya tiba-tiba teman-teman sudah skripsi aja. Jadi nikmati momen-momen perkuliahan, isi dengan hal-hal yang positif, terus juga menginspirasi, kalau bisa menginspirasilah buat teman-teman yang ada di sekitarnya. Itu mungkin ya. Oh ya, satu lagi, jangan malu bertanya kalau misalnya nanti ada mau tanya tentang public speaking, beasiswa, apalagi PKM Wah, misalnya. ini nih yang penting. PKM, apapun itu, ya kalau tentang perkuliahan, aku dengan senang hati ingin bisa berbagi pengalamanku ke teman-teman semuanya, khususnya Sobat FTI. Ya, terima kasih Kak atas pesannya. Kita ini seru banget ya obrolannya di episode 2 kali ini bareng Kak Sinta. Makasih banyak juga buat Kak Sinta yang udah berbagi pengalaman dan tipsnya buat Sobat FTI. Terima kasih juga buat Sobat FTI yang sudah mendengarkan episode 2 podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya, Liz. Dan episode kami berikutnya ya. Pantengin terus sosial media kami biar nggak ketinggalan info-info dari kami. Oke, tetap jaga kesehatan ya Sobat FTI. See you. Bye-bye.